Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul dengan NPM 23045010008 yang akan menjelaskan hasil review artikel saya yang berjudul Regional Tourism Development Planning, a Structured Literature Review, yang ditulis oleh Zainul Rahman Salahuddin dari Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. Baiklah, dari artikel berikut, tujuan penelitian ini yaitu mengkategorikan tema dan konsep masalah pengembangan pariwisata daerah, lalu mengkolaborasikan isu dari berbagai negara sebagai referensi untuk Indonesia, dan memberikan gambaran konseptual untuk perencanaan pariwisata berkelanjutan. Kemudian, metode penelitian dari artikel ini menggunakan pendekatan struktur literatur review kualitatif dengan analisis bibliometrik menggunakan software VOS Viewer untuk pemetaan klaster tema, konsep, dan juga pengaruh. Sumber datanya sendiri yaitu database Scopus dengan keyword Regional Tourism Development Planning dengan periode 2020-2021 menggunakan proses seleksi sebanyak 1.593 artikel, 129 diverifikasi relevansi, dan 52 artikel dianalisis secara mendalam. Tahapannya, identifikasi tema, verifikasi konten, pemetaan klaster via VOS Viewer atau Network Visualization, dan Density View. Nah, selanjutnya, analisis SWOT-nya. Strengths-nya ada kolaborasi terintegrasi pemerintah penduduk, bisnis swasta, inisiatif aktif pemerintah daerah, inovasi strategi pariwisata, unik untuk daya asing. Lalu ada weakness-nya, yaitu perencanaan kurang optimal atau top-down, minim partisipasi masyarakat lokal, ketidakharmonisan visi pemerintah pusat maupun daerah, khusus Indonesia. Ada juga opportunities-nya, yaitu potensi peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai jual daerah, kebijakan inovatif via komunikasi baik, pengembangan sustainable tourism jangka panjang. Lalu, threats-nya, dampak negatif lingkungan fisik, sosial, budaya, kerusakan SDA akibat perencanaan buruk, konflik lahan atau sumber daya tanpa tata kelola yang kolaboratif. Baik, selanjutnya, prioritas strategis untuk Indonesia. Revitalisasi kolaborasi multi-stakeholder, pemerintah, masyarakat, swasta, NGO untuk sinergi polisi, komitmen politik kuat dari pemerintah pusat atau daerah atau village melalui regulasi proaktif, partisipasi aktif masyarakat bottom-up, mempertimbangkan nilai budaya atau lokal untuk efektivitas, perencanaan berkelanjutan, sistematif, inovasi, policy maker untuk hindari kegagalan proyek. Berikutnya, keterkaitan dengan studi kelayakan. Yang pertama, mirip analisis SWOT eksternal via klaster tema untuk identifikasi resiko atau peluang proyek wisata regional. Lalu yang kedua, dukung tahap feasibility planning, stakeholder involvement, sustainability assessment, integrated planning, dan yang terakhir, relevan mata kuliah studi kelayakan pariwisata aplikatif untuk evaluasi proyek wisata lokal Indonesia. Kemudian, kelebihan dan keterbatasan dari artikel ini yaitu yang pertama, memiliki kelebihan pemetaan komprehensif tema global 9 klaster via VOS Viewer, sintetis sebanyak 52 artikel, jadi rekomendasi praktis untuk kontekstual Indonesia, bibliometrik yang objektif. Keterbatasannya yaitu terbatas Scopus 2020-2021, tidak multi database, kurang perbandingan mendalam antar klaster, absen data primer atau studi kasus empiris spesifik Indonesia. Nah, yang terakhir ada insight dan rekomendasi. Yang pertama, insight utama yaitu kesuksesan pariwisata daerah bukan hanya dari segi anggaran, tapi dengan kolaborasi multi-stakeholder dan perencanaan berkelanjutan untuk hindari dampak negatif. Dan yang kedua, rekomendasi penelitian yaitu tambahan multi-database atau Google Scholar, Web of Science, integrasikan data primer survei daerah Indonesia, gunakan AI untuk analisis SWOT real time guna dukung studi kelayakan proyek pariwisata.